Beruntulan. Beruntulan itu buah individu yang menempel di tandan buah itu. Nah, perkembangan buah dari sejak penyerbukan sampai panen itu sekitar 6 bulan ya. Nanti dalam 6 bulan itu berbagai stage atau nanti ada istilah ininya ya, atau fase perkembangannya, fraksi perkembangannya nanti akan berhubungan dengan kapan saat panen yang tepat ya. Ini berhubungan dengan kandungan minyak, kandungan asam lemak bebas. Oke. Nah, dari yang kita pelajari mengenai botani itu ya, bagi seorang breeder yang punya targetnya bagaimana memuliakan, mengimprove varietas baru yang memiliki karakter-karakter yang diharapkan ya, karakter-karakter ideal. Nah, ini dari sifat-sifat botani yang sudah kita bahas ya. Nah, pemuliaan di sawit ini harus ditujukan ya, paling tidak 2+ ya, 2+ mungkin. Ya, 2 tujuan plus. Tujuan pertama meningkatkan hasil minyak ya, produktivitas. Ya. Jadi hampir selalu atribut ya karakter produktivitas tinggi itu menjadi tujuan dari pemulihaan. Yang kedua, mutu. Nah, mutunya terkait mutu hasil minyak ya, yang di sebelum hasil minyaknya tentu hasil buahnya. Nah, kalau hasil minyak atau produktivitas itu jadi tujuan, kita harus bisa mendeskripsikan ya, menyebutkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi ya, atau berkontribusi pada produktivitas tinggi itu ya. Nah, faktor-faktor yang berkaitan dengan karakter-karakter agronomi dari suatu tanaman yang berhubungan atau mempengaruhi pada yield ya, itu disebut dengan yield komponen atau komponen hasil. Nah, jadi kalau kita mau meningkatkan produktivitas minyak per hektar per tahun ya, karena ujungnya adalah CPO, maka yang harus kita perhatikan komponen-komponen hasilnya, yield komponennya apa saja. Nah, yield komponen yang pertama berhubungan dengan populasi ya. Jumlah pohon, kalau di padi jumlah rumpun per hektar. Itu sangat menentukan. Nah, kita harus mencari atau memilih populasi yang paling optimum untuk menghasilkan produktivitas yang paling tinggi. Nah, ini ada penelitiannya sendiri. Dulu tahun 60-an sampai awal 80-an, agronomi itu banyak risetnya mengenai mencari populasi optimum untuk produktivitas tinggi ya. Dan ini berhubungan dengan jarak tanam dan tata tanamnya. Nah, sampai perkembangan yang terakhir untuk padi ada istilah jarwo, jajar legowo, itu juga inovasi terkait dengan optimasi populasi, tapi juga mengkombinasikan dengan tata letak tanamannya. Karena populasi yang sama dengan tata letak tanaman yang berbeda bisa
berbeda hasilnya. Nah, itu juga untuk kelapa sawit ya. Mengapa jarak tanam kelapa sawit itu nanti kita akan pelajari di teknik budidaya segitiga sama sisi, tidak 4 persegi panjang ya. Nah, nanti kita akan hitung tuh. Kalau jarak tanam 10 kali 10 sawit itu ya, kalau 4 persegi panjang itu dapatnya per hektar berapa? 10.000 dibagi 10 kali 10, 100 ya. 100 pohon per hektar. Nah, dan kalau kita plot, kita gambarkan itu oke. Kalau kita gambarkan ada ruang-ruang kosong masih di antara tanaman itu, karena dengan 4 persegi panjang ya itu ada ruang di antara. Oke, saya coba lihat supaya bisa menggambarkan. Nanti kita akan bahas. Nah, oke, maaf. Oke, kembali lagi dulu ke sini ya. Kayak inilah. Nanti kita waktu membahas jarak tanam sawit akan kita tunjukkan ada ruang kosong kalau kita menggunakan 10 kali 10 jarak tanam 4 persegi panjang. Tapi kalau kita menggunakan 10 kali 10 jarak tanam segitiga sama sisi, itu relatif ruang kosongnya itu hampir tidak ada. Karena kanopi sawit itu relatif ya, kalau dari atas proyeksinya bulat. Nah, jadi populasi optimum per hektar berapa ya? Nah, untuk populasi ini salah satu sifat yang berkaitan adalah tipe sudut percabangan pelepah. Jadi pelepah daun itu pada batang menempelnya apakah irek atau droopy. Yang irek kan relatif tegak, yang droopy ya, drop itu relatif ya dia terkulai. Nah, yang irek itu bisa memungkinkan populasinya lebih tinggi karena intersepsi cahayanya juga jadi lebih baik. Nah, jadi optimasi populasi bisa kita dekati salah satunya dengan pelepah yang irek misalnya. Panjang pelepah yang tidak terlalu panjang tapi luas, indeks luas daunnya tinggi ya. Nanti bisa juga. Jadi panjang pelepahnya kan bisa sampai ada yang 7 meter. Nah, kalau 7 kali 7, kalau kita kasih jarak 9 meter itu sudah saling menumpuk. Oke, kemudian yang berikutnya jumlah tandan buah per pohon. Ya, per tahun juga. Ini semuanya dalam satu waktu periode sama tahun ya. Jumlah tandan buah per pohon. Nah, jumlah tandan buah itu nanti dipengaruhi oleh apa? Tuh, kita harus jabarkan. Berarti yang mempengaruhi jumlah tandan buah adalah seks rasionya. Karena seks rasio itu menentukan berapa jumlah tandan bunga betinanya yang bisa berkembang jadi potensi berkembang jadi tandan buah. Ya. Jadi yang setelah mengoptimasi populasi, bagaimana kita menghasilkan tandan buah yang tinggi, yang banyak per pohonnya. Nah, untuk meningkatkan seks rasio apa upayanya gitu? Menghasilkan tandan buah yang banyak per pohonnya. Nah, ini bisa kita cek apakah tandan buah per pohon ini dipengaruhi secara genetis, ya berarti kita harus improve dari induk-induk yang berkualitas yang menghasilkan seks rasio tinggi. Tapi juga kita pertimbangkan apakah kondisi lingkungan mempengaruhi ya, kecukupan hara, kesehatan tanaman, ya, kelembaban air ya. Nah, itu penting untuk kita
lihat, karena itu juga berhubungan mempengaruhi seks rasio. Sudah kita sampaikan di kuliah sebelumnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi seks rasio. Yang berikutnya, bukan hanya jumlah tandannya, bobot tandannya juga berpengaruh, ya, karena makin tinggi bobot, makin akan besar potensi produktivitasnya. Jadi bobot tandan rata-rata. Jadi ukuran tandan buahnya, ukuran jenjang buahnya. Nah, bukan hanya ukuran jenjang buahnya, tetapi juga yang berikutnya perbandingan atau nisbah antara buah dengan tandannya. Jadi brondolan dengan tandan itu harus tinggi. Ya. Nah, berarti ini pendekatannya apakah genetis atau lingkungan? Nah, ini ya, genetis harus kita improve. Kemudian bukan hanya jumlah buahnya atau nisbah buah dari tandan itu, ya, tetapi juga bagaimana buah itu memiliki nisbah mesokap yang tebal, ya, yang tinggi, ya, mesokap per buahnya tinggi. Jadi artinya mesokapnya tebal. Oleh karena itu kita memilih menanam tipe yang, nah, tenera ini salah satunya mesokapnya tebal, ya. Memang tidak, ini pisifera cangkangnya lebih tipis, ya, tetapi apa kelemahannya pisifera? Ukuran tandan buahnya lebih kecil. Buah individunya, brondolannya lebih kecil. Jadi meskipun persentase mesokap dari buahnya persentasenya besar, tetapi ukuran buahnya dan ukuran tandannya kecil, ya. Makanya kita memilihnya tenera. Nah, kemudian bukan hanya mesokap dari buahnya rasio, tetapi juga bagaimana kandungan minyak dari mesokap itu, ya, nisbah minyak dari mesokap. Nah, jadi kalau kita mencari faktor-faktor apa yang berhubungan dengan yield, ya, nah itu kita bisa buktikan di sini, ya. Kalau kita kalikan jumlah pohon per hektar, ya, kali jumlah tandan per pohon, pohonnya kan coret-coret, ya. Nah, kemudian bobot tandan rata-rata kilogram, ya, per tandan berarti kan, bobot kilogram per tandannya berapa? Nah, tandan coret, nah, ya, tinggal kilogramnya. Nah, kemudian nisbah buah per tandan ini satuannya persentase. Nisbah mesokap per buah satuannya persentase. Nisbah minyak per mesokap juga persentase. Jadi kita akan menyisakan satuannya kilogram per hektar. Jadi berapa kilogram minyak per hektarnya? Itu penentunya adalah populasinya optimum, jumlah tandan buahnya per pohon yang tinggi, bobot rata-rata tandan buahnya yang tinggi, persentase atau nisbah buah per tandan, dan nisbah mesokap per buah dan nisbah minyak per mesokap, ya. Ini dipahami dan ini berlaku umum, ya, untuk hampir semua komoditas agronomis yang yield jadi kriteria. Kita bisa mendeskripsikan yield komponennya apa. Kalau padi, yield komponennya apa? Populasi, jumlah malai per rumpun, ya, atau anakan produktif sama. Jumlah gabah per malai, persentase gabah isi per malai, ya, dan bobot 1000 butir. Nah, itu untuk padi. Jadi komponen hasilnya itu. Nah, kalau kita mau meningkatkan hasil padi, berarti komponen-komponen itu harus kita perhatikan. Oke. Tadi dua tujuan, produktivitas dan mutu, plus apa? Nah, pemuliaan juga tadi kita harus hubungkan dengan umur ekonomi yang panjang, ya. Sudah kita bahas laju pertambahan tinggi batang minggu lalu, yang kita harapkan lambat, ya. Jadi bukan yang tercepat pertumbuhan tingginya pada sawit itu. Ya, justru yang pertambahan tingginya paling lambat itu yang kita kehendaki, tetapi laju pertambahan pelepah daunnya lebih cepat. Tuh. Ya, ini akan berhubungan dengan umur ekonomi. Kemudian sifat lain, ya, ketahanan terhadap hama penyakit, ya, antara lain penyakit fusarium dan ganoderma terutama, ya.
Kemudian sifat lain toleransi terhadap kekeringan. Nah, kemudian sifat-sifat lain misalnya yang kita kaitkan dengan penekanan biaya produksi, ya. Jadi bisa saja ke depan varietas itu misalnya kalau dipupuk 5 kg per pohon itu menghasilkan 20 ton gitu ya untuk suatu varietas. Misalnya umur 8 tahun menghasilkan 20 ton. Tapi ada varietas lain ya untuk menghasilkan 20 ton cukup dipupuk 3,5 kg misalnya. Kita sudah menghemat 1,5 kg pupuk per pohon. Nah, itu juga perlu kita teliti ke sana ya. Jadi kaitannya dengan penekanan biaya. Baik, nah sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, kita pakai berapa? Hampir 20 menit ya. Nah, ini. Oke, berikutnya yang kita bahas adalah faktor-faktor lingkungan. Jadi, agronomis itu mengelola genetik dan lingkungan. Nah, lingkungannya harus optimum. Lingkungan optimum itu ada lingkungan yang alamiahnya seperti apa, atau lingkungan yang kita intervensi dengan kegiatan budidaya supaya jadi optimum untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman menghasilkan produktivitas yang maksimum menurut tujuan agronomi. Nah, adik-adik kan insya Allah nanti akan jadi sarjana, ya. Apa pentingnya kita mempelajari fisiologi ini, ekofisiologi ini, pengaruh faktor lingkungan pada fisiologi tanaman. Nah, itu yang harus menjadi penciri bedanya nanti manpower ya, tenaga kerja terdidik yang sarjana dengan yang mungkin di kebun itu ada yang rekrutan diploma, ada yang rekrutan sekolah kejuruan pertanian, ada yang SMA atau bahkan pendidikan SMP dan yang lebih rendah dari itu. Kita harus bisa menghubungkan, memberikan makna dari karakter-karakter ya tanaman dan lingkungan itu. Harus kita paham filosofinya gitu ya. Ya, kita nanti akan bahas faktor-faktor lingkungan baik geografis ya, dan yang atribut yang melekatnya iklim yang itu dan kondisi tanahnya. Ya, faktor-faktor ekologis yang kita lihat ada radiasi matahari, panas, suhu ya, air, atmosfer, faktor-faktor biotik ya. Jadi faktor lingkungan itu ada biotik dan abiotik. Nah, untuk geografis kita bicara ada posisi koordinat ya yang terdiri dari bujur dan lintang, longitude dan latitude. Nah, yang paling berpengaruh ya untuk sebaran komoditas, sebaran tanaman itu adalah posisi lintang. Bagaimana jaraknya terhadap ekuator. Itu posisi lintang. Sedangkan posisi bujur ya atau longitude ini relatif tidak berpengaruh. Mengapa? Karena perputaran bumi kan 24 jam, semua titik di khatulistiwa misalnya di 0 lintang 0 derajat ya, lintang itu juga mengalami jam 6, mengalami jam 7, mengalami jam 8, semuanya sama 24 jam. Jadi posisi latitude itu lebih berpengaruh daripada posisi longitude ya. Karena posisi latitude atau lintang itu berhubungan dengan dinamika perubahan radiasi matahari dan suhu. Jadi kita di tropis dengan subtropis ya meskipun sama-sama bujurnya ya, tapi beda radiasinya.
Nah, oke, selain latitude ya, posisi geografis juga ditentukan oleh rupa buminya ya. Jarak dari laut atau dari danau. Ini berpengaruh pada iklim di dekat yang jarak berdekatan dengan laut atau danau itu. Oke, kalau melihat penyebaran area sawit yang ada, ya sawit itu tersebar di daerah tropis, ya. Tropisnya 16 lintang utara, 10 lintang selatan kebanyakan. Ya. Oke, ini daerah lain, nanti dibaca ya. Kemudian hal yang berhubungan dengan fisik rupa bumi yang lain ya adalah topografi. Bagaimana tingkat kelerengan. Nah, ini berhubungan dengan erosi. Lahan yang punya tingkat kelerengan yang lebih tinggi itu ya akan menyebabkan potensi adanya erosi, yaitu air permukaan ya, air aliran permukaan yang membawa butir-butir tanah. Itu erosi. Nah, kita tahu sebaran akar itu ya terutama yang tersier dan quaterner dekat permukaan tanah. Kalau tanahnya erosi akan terekspos perakarannya dan mungkin akan rentan pada kerusakan akar. Ya, akar yang terekspos mengering dan mati ya sehingga mempengaruhi kapasitas menyerap air dan hara. Nah, oleh karena itu harus diusahakan erosi yang minimal ya atau dihindari. Ya, caranya ya secara kultur teknis kita harus kondisikan perakaran tersier quaterner itu sehat ya, terjalin rapat. Kemudian upaya kultur teknis yang lain adalah menanam tanaman penutup tanah ya, cover crop, sehingga percikan air hujan itu tidak langsung mengenai ke permukaan tanah. Dan yang lain adalah bagaimana kita membuat supaya tajuk itu hampir menutup permukaan tanah. Ya, oleh karena itu jarak tanam juga harus optimum. Jarak tanam yang terlalu renggang, ya, setelah optimumnya periode penutupan tajuk, ya, itu jangan sampai ada celah-celah kosong yang membuat potensi untuk jatuhnya curah hujan langsung ke permukaan tanah. Nah, ini tindakan perlindungan ya dengan tajuk yang menutup rapat, penanaman LCC. Nah, ini bisa ditambah dengan upaya-upaya mekanis. Kalau ini kultur teknis, upaya mekanis apa? Salah satunya membuat teras ya. Teras bisa teras individu ya. Teras tapak kuda istilahnya atau teras bangku, teras yang memanjang. Ya. Jadi tanah-tanah yang berlereng. Nah, ini sekarang di RSPO ya, RSPO atau di ISPO sudah ada kriterianya. Terus bagaimana konservasi untuk tanah-tanah yang punya kemiringan ya. Nah, jadi tadi sifat erosi ini terkait dengan topografi ini ya. Nah, jadi relief itu profil muka lahannya seperti apa ya, ini berhubungan dengan drainase juga, aliran air kemana begitu ya. Kemudian sudut lerengnya berapa ya atau kemiringannya, karena ini berhubungan dengan kemampuan infiltrasi dan adanya runoff. Nah, pertanaman komersil pada lahan dengan lereng CP20 ya, yang ini berhubungan dengan kesesuaian lahan ya, yang direkomendasi
sampai kemiringan lereng 20%. Nah, sekarang nanti di mata kuliah teknik budidaya ya, bagi yang mengambil, jadi harus paham kalau kemiringan 1 derajat itu sama dengan berapa persen kemiringan lahannya. Ya, sebagai patokan, kalau lahan itu miringnya 45 derajat, berarti kan sisi tingginya ya di depan dengan sisi alasnya itu sama. Ya. Persen kemiringan itu panjang sisi sisi depan dibagi dengan panjang sisi alas kali 100%. Jadi kalau sudutnya 45 derajat, panjang sisi depannya dengan panjang sisi alasnya itu sama-sama. Jadi kalau 100 meter tingginya, 100 meter juga panjang horizontalnya. Jadi panjang vertikalnya, tinggi vertikalnya dengan panjang horizontalnya sama. Nah, 100 per 100 kali 100% berarti 100%. Jadi sudut 45 derajat itu kemiringannya 100%. Jadi kalau 20 derajat itu kemiringannya berapa persen? 20 per 45 kali 100%. Oke, itu tadi kita melihat faktor geografis ya. Nah, nanti berkaitan dengan lahan yang lain, kita akan melihat faktor tanahnya. Nah, tapi sebelum tanah kita bahas dulu cuaca dan iklim. Bagaimana pengaruh cuaca dan iklim? Nah, ini unsurnya ada radiasi, sudah mengambil dasar-dasar klimatologi mungkin sudah nyambung ya. Radiasi, suhu, air, dan udara ya. Udara itu ada kelembaban udara, ada kecepatan angin. Nah, ini dari referensi, sebagian besar pertanaman komersil telah dibangun di kawasan di mana curah hujannya lebih tinggi dari evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi, jumlah air yang dibutuhkan untuk transpirasi dan penguapan dari permukaan tanah, ya evaporasi, itu harus lebih banyak dari kebutuhan evaporasi. Dan jika di sana sumber airnya hanya mengandalkan curah hujan, maka ya kumulatif curah hujannya harus lebih tinggi dari kumulatif evapotranspirasinya. Berapa lama? Minimal 9 bulan supaya ini sudah ada. Jadi kalau terjadi defisit air lebih dari 3 bulan, itu pengaruhnya sangat besar pada penurunan produktivitas. Tetapi kalau kurang dari 3 bulan, ya itu relatif. Misalnya pada bulan ke-4, nah itu, misalnya pada bulan pertama Januari ya, itu curah hujannya tinggi, Februari tinggi, sehingga kebutuhannya di atas evaporasi. Maret curah hujannya makin menurun, tapi masih cukup misalnya. April makin menurun, sudah ada defisit, evapotranspirasinya lebih tinggi dari curah hujan. Ya, Mei, Juni misalnya masih begitu. Nah, Juli harus sudah naik lagi curah hujannya. Jangan defisit lebih dari 3 bulan. Nah, kalau yang curah hujannya seperti ini, ya kalau menurut klasifikasi iklim Köppen itu masuknya di AF dan AM, iklim zona khatulistiwa. Nah, kita biasanya menggunakan kriteria Smith and Ferguson, ya, Smith-Ferguson yang membuat kriteria bulan basah di atas 100 mili, bulan lembab 60 sampai 100 dan di bawah 60 bulan kering. Nah, jadi diharapkan ini bulan
basahnya sekitar 9 bulan atau paling tidak bulan lembab ya, ini dihitung ini. Bulan lembabnya dengan bulan basahnya ya jumlahnya di atas 9 bulan. Oke, kemudian berhubungan dengan radiasi matahari ya, sudah belajar di fisiologi saya kira ya. Ada intensitas cahaya, ada kualitas cahaya. Nah, kelapa sawit itu karakter tanamannya sunlover ya, mencintai cahaya atau menginginkan cahaya penuh, tidak menghendaki adanya naungan. Nah, tetapi kalau kita memelihara bibit sawit yang terutama di perkecambahan ya, pre nursery ya, itu masih diperlukan naungan ya karena sensitif. Ya, kalau di main nursery mungkin awalnya ada yang dinaungi tapi kemudian sudah mulai dijarangkan sehingga sebelum dipindahkan ke lahan ditanam itu sudah tidak ada lagi penaungnya. Nah, kalau ada naungan, pengaruhnya apa? Nah, ini pengaruhnya katanya ya bagian radiasi yang teruskan oleh daun yang menaungi di atasnya akan kekurangan panjang gelombang merah dan biru ya, sehingga kualitas cahaya untuk proses fotosintesisnya mungkin akan berkurang. Oke, jadi kalau makin banyak tajuk yang ternaung di atasnya dan kualitas cahaya yang terima daun-daun di bawah ini ya panjang gelombangnya sedikit yang masuk ke panjang gelombang efektif untuk fotosintesis, dampaknya adalah ya seperti halnya terjadi etiolasi gitu. Oke. Nah, kualitas cahaya tadi panjang gelombang ini kualitas cahaya ya. Nah, ini intensitas cahaya. Fotosintesis secara kuantitatif berhubungan dengan intensitas cahaya. Ini ya light intensity. Sebetulnya nanti akumulasi jumlahnya berapa itu misalnya kalau ada penelitian naungan dengan paranet. Nah, itu yang dikurangi kualitasnya atau kuantitasnya cahaya. Ya. Nah, itu sebetulnya akan dua-duanya yang dikurangi dengan naungan itu. Kuantitasnya terkurang ya karena celah yang dilewatkannya sedikit ya, dan kualitasnya juga berkurang karena ada yang tadi yang di bawah naungan dan sebagainya. Jadi kalau dikumulatifkan kualitas dan kualitasnya sekaligus. Nah, kualitas dan kuantitas ini akan mempengaruhi ininya sebetulnya, joule ya, satuan energinya. Ini contohkan kalau langit cerah dengan langit yang berawan. Nah, langit yang berawan Juni Desember ya energinya hanya 1410 joule per centimeter. Ya, pada kondisi tingkat keawanan yang rendah atau cerah ya, yang langit yang cerah lebih tinggi. Nah, langit yang berawan intensitas cahayanya hanya 20% dari hari cerah.
sehingga fotosintesis potensialnya menurun dan itu akan menyebabkan penurunan aktivitas fotosintesis sampai 50%. Jadi gini, wilayah yang kita tanam sebagai kebun sawit itu, ya, kalau di sana terjadi hujan itu kapan idealnya atau kita harapkan turunnya? Karena kan perlu air tadi. Di satu sisi kita perlu air, tapi di sisi lain kita perlu kualitas cahaya yang baik dan intensitas cahaya yang tinggi. Nah, ya, sekarang kalau orang di kebun sawit ya, umumnya bekerja jam 7 sampai jam 3 sore. Diharapkan tidak hujan. Kemudian di antara jam 7 jam 3 sore itu diharapkan tidak hujan ya. Nah, di situ berarti cahaya matahari bersinar penuh ya, tidak ada awan sehingga fotosintesis tinggi. Jadi yang ideal hujan itu terjadi sore hari, malam ya, atau pagi sebelum pekerja masuk. Tuh. Jadi yang idealnya demikian. Ya, kalau bisa kita atur curah hujan itu kapan turunnya. Sehingga kecukupan airnya, neraca airnya tadi terpenuhi ya. Kebutuhan cahaya fotosintesisnya optimum ya. Waktu untuk bekerja karyawan juga tidak terganggu oleh hujan. Idealnya begitu. Apa yang terjadi kalau ada awan ya, atau intensitas naungannya 50% dibandingkan dengan tanpa ternaung? Nah, ternyata ada penurunan produksi bahan kering atau biomas sampai 24%. Nah, dari 24% biomas yang turun itu, 21% bagian atas tanah yang menurun, 33% terjadi di akar. Oh, nih, kalau dijumlahkan jadi 54%. Ya, oke, ini ada kesalahan ini ya. Tadi di atas disebutkan kalau terjadi penurunan 20% intensitas cahaya dari hari cerah, maka fotosintesis potensialnya akan berkurang sampai 50%. Ya, artinya juga mungkin akan menurunkan biomas sekitar itu ya. Hampir ke ya tinggi lah ya, bisa sampai 50% tergantung laju respirasinya. Oke. Nah, kalau naungannya 50%, tadi naungannya 20%. Kalau naungannya sampai 50%, ya mungkin penurunan biomasnya bisa sampai 54%. 54% itu 21%-nya berpengaruh di tajuk, ya, biomas tajuk, 33%-nya berpengaruh di biomas akar. Jadi akar itu akan lebih berat pengaruhnya kalau terjadi suplai asimilat yang lebih sedikit. Jadi kalau ada di penelitian ada faktor-faktor yang menghambat fotosintesis, nah itu biasanya yang lebih berat pengaruh negatifnya itu pada akar. Nah, oleh karena itu biasanya salah satu kriteria ya, misalnya untuk terjadi kekeringan kan, sumber air sedikit, fotosintesis jadi berkurang. Nah, itu kalau akar akan terdampak lebih berat, tanamannya akan lebih merana sebetulnya. Pada varietas yang lebih toleran kekeringan itu dia pertumbuhan akarnya akan lebih baik dibandingkan dengan yang tuh. Nah, dari suatu penelitian didapatkan korelasi positif antara jumlah jam matahari bersinar efektif per tahun
dengan hasil tandan ya. Jadi makin banyak lama penyinaran per tahun akan lebih tinggi hasil produktivitas tandannya. Nah, yang disebut dengan effective sunshine ya, jumlah matahari bersinar efektif itu bukan hanya mataharinya tersedia, ada matahari bersinar, tetapi juga pada periode matahari bersinar itu airnya cukup ya. Tadi evapotranspirasinya terpenuhi. Jadi efektif sunshine itu total matahari periode cukup air ditambah bagian sinar matahari periode cekaman air dikurangi lama cekaman air. Ya, jadi sebetulnya kalau dikurangi lama cekaman air, nah berarti ini efektif ketika matahari bersinar tetapi tidak ada cekaman air, gitu ya. Nah, kalau terjadi pertambahan jam efektif 100 jam per periode waktu itu punya korelasi positif meningkatkan 5,7 kilogram hasil tandan per pohon ya. Tapi ini bervariasi menurut jenis tanah ya. Nah, kemudian periodisitas panjang hari. Nah, panjang hari ini berhubungan dengan di mana posisi matahari. Di daerah yang tepat matahari berada di vertikal dari posisi suatu geografis ya, itu biasanya lama siang dengan lama malam sama, 12 jam lama siang, 12 jam lama malam. Tapi ketika matahari bergeser, misalnya ke bagian selatan ekuator, maka di bagian utara ekuator itu panjang harinya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Di bagian selatan ekuator, ketika matahari di bagian selatan itu harinya lebih panjang, siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Nah, oleh karena itu, mengapa kedelai ya di daerah subtropis produktivitasnya tinggi? Termasuk padi juga. Mengapa mereka tinggi ya? Tebu juga begitu. Karena periode lama penyinarannya, panjang harinya, panjang lebih dari 12 jam. Ya, malamnya pendek. Lalu umur tanaman padinya kalau di subtropis itu tanam bulan Mei, panennya akhir Oktober, beberapa bulan. Ya, umurnya panjang, lebih dari 5 bulan. Nah, pada 16 derajat lintang utara di Honduras, hari terpendek 11 jam 10 menit, hari terpanjangnya 13 jam 5 menit. Penyebaran hasil tandan sangat tidak teratur. Nah, ini di Indonesia berarti kalau yang Hatulistiwa di Pontianak misalnya ya, di Palembang yang terlewat Hatulistiwa, dibandingkan dengan di daerah Medan. Nah, produktivitasnya mana yang lebih tinggi? Nah, untuk menjawab itu ada jangan langsung spontan. Oh, yang Palembang dan Pontianak lebih tinggi daripada Medan. Mengapa? Karena siklusnya harus kita lihat dalam setahun. Di Medan yang lebih utara dari Hatulistiwa, ya, ada bulan-bulan panjang harinya lebih dari 12 jam. Dan ada bulan-bulan ketika matahari di selatan, mungkin panjang harinya kurang dari 12 jam. Nah, akumulatif pengaruh dari panjang hari lebih dari 12 jam dengan kurang dari 12 jam itu seperti apa? Itu yang perlu kita lihat. Ya, di Palembang, misalnya kebun yang pas di garis Hatulistiwa, oh sekian produktivitasnya. Ya, itu berapa panjang harinya sepanjang tahun?
Itu juga ada variasi ya, tidak pas 12. 12-nya itu hanya ketika equilibrium, apa ya, matahari tepat di ekuator. Itu kan setahun hanya 2 kali ya. Oke. Oke ya, ini nanti silakan dibaca, dipelajari. Nah, dari riset ini diatur panjang hari ada yang 10,5 jam, 11,5 jam, 12,5 jam, 13,5 jam. Ya, karena ini dilakukan dengan desain ya, panjang kualitas cahayanya sama parnya. Ternyata 10 sampai kisaran 13,5 jam ini tidak memperlihatkan produksi daun yang berbeda. Sampai 28 minggu. 28 minggu itu berapa? 7 ya. 7 bulan. Sampai 7 bulan itu belum ada pengaruhnya. Sehingga disimpulkan jumlah energi cahaya yang diterima lebih menentukan daripada panjang hari. Nah, jadi ini tujuan penelitian ini untuk melihat mana yang lebih penting, panjang harinya atau kualitas cahayanya yang ya parnya ini. Nah, ternyata parnya ketika parnya sama ya, artinya yang 10 jam dengan 13,5 jam dikasih par yang sama. Nah, ternyata tidak beda. Tetapi juga mungkin riset ini terlalu pendek ya, periodenya hanya 7 bulan. Mengapa? Karena laju pembentukan daun yang kita tahu dari sejak primordia sampai daun itu muncul ya, pecah, itu perlu 2 tahun. Dan dari daun pecah sampai senescence kan 2 tahun. Ya, ini terlalu pendek juga periode. Ya, ini jumlah daunnya diamati ya, tidak berbeda nyata. Oke. New leaf palms. Kemudian inflorescence in axil. Ada 2, ada 16, ada 2 yang aborsi. Ya. Ini 20 kan inflorescennya. Ini 16,9, ya ini sama juga 20. Ini sama juga 20. Jadi inflorescennya sama-sama 20 ya. Tapi ada yang tidak terbentuk, ada yang aborsi inflorescennya. Jadi sudah berkembang gitu ya, sudah meristemnya sudah berkembang jadi bakal infloresen, tetapi kemudian absen, tidak terbentuk tandan buahnya, tandan bunganya. Ini jumlahnya 20, tapi ada yang ini lebih. Nah, ini kan 2, 3,1, 0, 3,8 ini tidak teratur polanya ya. Nah, apakah ini pengaruh dari panjang harinya atau karena sampling unitnya yang kurang memadai, desain risetnya gitu, ini juga harus kita cermati. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan apakah lama hari ya, panjang penyinaran itu mempengaruhi inflorescence. Nah, data ini menunjukkan belum teratur nih datanya ya, sulit, belum bisa disimpulkan. Oke, suhu, pengaruh suhu seperti apa? Pertumbuhan perkembangan ya, untuk pengaruh suhu ini relatif sulit pada kelapa sawit diteliti karena katanya ukuran tanamannya yang cukup besar. Ya, kalau umumnya kita melakukan riset ini di dalam pitotron. Nah, pitotronnya harus sebesar apa gitu untuk ini. Sehingga
metode risetnya dideduksi dari penyebaran geografis dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh secara alamiah atau dibudidayakan, ya ada yang semiliar juga. Nah, ini di daerah-daerah yang tumbuh sawit itu berapa suhunya, itu yang dideskripsikan. Sehingga hanya diperoleh data, umumnya penyebaran sawit yang sengaja ditanam secara komersil itu antara suhu 24 sampai 28 derajat. Sedangkan yang tidak sengaja dibudidayakan ya, itu bisa tumbuh sampai ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Dan suhu sampai 20 derajat Celcius. Nah, ini sekarang ada fenomena beberapa areal perkebunan teh ya di Parakan Salak dan di Ciater itu ditanami kelapa sawit. Nah, itu di ketinggian 1.000 meter mungkin ya 800 ke atas. Nah, ini ada yang menghubungkan dengan kondisi global warming karena sekarang suhu itu juga meningkat ya. Suhu bumi itu meningkat. Jadi kalau dulu di Ciater itu mungkin suhu minimumnya 18 derajat ya, di bawah 20, sekarang sudah di atas 20 derajat bisa jadi. Sehingga begitu ditanam sawit ternyata cocok. Nah, dari riset ya, pertumbuhan kecambah atau bibit berhenti pada suhu 15 derajat. Ya, jadi suhu kardinal ya istilahnya ya. Kalau suhunya di bawah 15 derajat, tanaman sawit itu tidak lagi tumbuh. Harus di atas itu baru ada aktivitas tumbuh, itu artinya fotosintesis lebih tinggi dari respirasi. Ada tambahan biomas. Percobaan Fewerda dan Ehrenkorn di Pitotron menggunakan tanaman muda berdaun 9 lembar pada berbagai suhu ya ditunjukkan di laju produksi daun bertambah hampir linear dengan bertambahnya suhu rata-rata dalam selang 12 sampai 22 derajat. Jadi suhu siang dan suhu malam tentu berbeda ya. Kalau di set suhu siang 32, suhu malam 22, ya, ini artinya di atas 20. Ya, suhu siang 27, suhu malam 17, ini di bawah 20. Ya, ini suhu malamnya di bawah 20. Ini suhu siang di bawah 20. Nah, yang suhu siang di bawah 20 dan apa lagi malam ya, sehingga rata-ratanya 12. Setelah 4 bulan jumlah daunnya hanya 5, hanya setengah. Nambahnya. Dan nambah beratnya hanya 1,5 gram. Gitu. Yang suhu siangnya di atas 22 dan suhu malamnya di atas 20 ya, di atas 20 siang malam, ini ternyata ini jadi standar, jadi 100%, bisa nambah daun 6,5 dan nambah berat 19,7 gram. Nah, ini 19,7 gram itu mungkin dalam sampling ya. Ngambil sampling berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau malamnya lebih kurang dari 20, nah ini masih cukup ada tambahan daun 6 ya. Nah, tapi kalau suhu siangnya nih hampir dekat 20, suhu malamnya jauh lebih turun lagi, ini langsung drop jumlah daunnya dan langsung drop juga berat, tambahan berat. Oke, artinya sebetulnya kalau sawit ditanam di daerah yang malamnya dingin kurang dari 20 itu ya, atau di sini kalau siangnya di atas 27, malamnya masih di sekitar 18 ya masih ada tambahan. Tapi produk ininya akan menurun berapa persen ya, 13% gitu ya biomasnya. Nah, di daerah penyebaran yang
area sawit yang ada sekarang di Malaysia itu suhu rata-rata bulanannya antara tinggi dengan rendah kisarannya 1,1 derajat. Di Honduras 3,8, di Bahia 5,8, ya, di Afrika 3,8. Jadi kalau kita ukur kondisi suhu di suatu areal dari Januari sampai Desember, nah itu selisih rata-rata suhunya berapa itu antara 1 Januari sampai 31 Desember itu. Jadi suhu maksimum ya dengan suhu rata-rata minimum. Bukan rata-rata suhu siang, rata-rata suhu malam, tetapi rata-rata harian. Perkebunan-perkebunan dengan hasil tertinggi ternyata terdapat di kawasan yang variasinya terkecil. Jadi yang diharapkan variasi rata-rata suhu bulanannya itu yang tidak terlalu berbeda. Jadi beda suhu rata-rata Januari, Februari sampai Desember itu relatif kecil bedanya. Jadi relatif stabil suhunya. Apa pengaruhnya kalau suhu rendah? Suhu rendah itu meningkatkan aborsi inflorescen. Tadi ada datanya ya. Meningkatkan aborsi inflorescen. Inflorescennya aborsi sebelum antesis. Jadi di situ aborsi inflorescen sebelum antesis ya 25 bulan sampai 30-an bulan itu ya terjadinya. Dan memperlambat pemasakan buah. Nah, suhu rendah matang buahnya itu bukan 6 bulan, mungkin lebih dari 6 bulan. Pengaruh suhu tinggi sebaliknya. Apa arti sebaliknya? Apakah suhu tinggi jadi meningkatkan inflorescen ya? Suhu tinggi juga sama meningkatkan aborsi ya. Nah, itu suhu yang terlalu tinggi itu. Suhu tinggi juga bisa jadi memperlambat pemasakan buah. Jadi masaknya buah di musim kemarau bisa jadi lebih lambat daripada masaknya buah di musim normal. Jadi hati-hati dengan kata sebaliknya ini, harus dijelaskan. Nah, mengapa makin lambat? Nah, itu harus dibuktikan ya ininya. Mungkin laju fisiologis hormon-hormon tertentu didorong pada suhu tinggi lebih banyak. Nah, tetapi akumulasi asimilat jadi lebih lambat. Oke, ini kita nanti biasanya di teman-teman yang magang itu suka punya data, dan kalau mereka kadang-kadang membandingkan ternyata kalau awal-awal musim hujan itu banyak jumlah buah yang dipanen. Padahal kan di situ suhu juga menurun dan nah jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Sawit itu punya periode efek pertumbuhan yang panjang gitu. Jadi jangan hanya mengamati bagaimana pengaruh suhu tinggi. Jadi pengaruh diamatinya hanya 6 bulan gitu ya. 6 bulan itu berarti hanya kita lihat dari pengaruh buah yang akan panen 6 bulan kemudian. Tapi bagaimana pengaruhnya pada stadia-stadia bakal buah ya, pada stadia yang tadi aborsi, periode aborsi dan sebagainya, ya itu harus lebih panjang lagi kita mengamatinya. Perkebunan yang hasil tinggi terdapat pada kawasan dengan variasi suhu harian antara 8. Nah, jadi beda variasi suhu harian. Oke, rata-rata bulanan dari variasi, jadi rata-rata bulanan 8 sampai 10 variasi. Rata-rata suhu harian 8 sampai 10 derajat Celcius ya. Jadi tidak terlalu menonjol juga bedanya. Oke, itu suhu. Pengaruh air seperti apa? Nah, air mempengaruhi
kelembaban udara, ya, kelembaban atmosfer. Perubahan relative humidity itu mempengaruhi pembukaan stomata berhubungan erat dengan fluktuasi harian, suhu udara, dan kandungan air tanah. Jadi mempengaruhi suhu udara, dari kelembaban mempengaruhi suhu udara dan mempengaruhi kandungan air tanah. Dan ini berhubungan dengan pembukaan stomata. Ya, kelembaban relative humidity, ya, kelembaban udara di atas 70% itu favorable untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sawit. Di atas 75%. Kurang dari itu artinya kandungan air di udaranya kurang dari 75%, ya, tidak favorable. Kalau tidak favorable, di situ kenapa? Apa yang terjadi? Mungkin transpirasinya tinggi, ya. Akibatnya ya harus disuplai air dari akar yang lebih banyak, ya, perlu irigasi misalnya. Kemudian kondisi air tanah, pengaruh air tanah terhadap pertumbuhan dan perkembangan merupakan bidang penelitian yang cukup menarik, ya. Pengaruh kandungan air pada koefisien transpirasi seperti apa nanti di tabel 4. Perbandingan antara rata-rata koefisien transpirasi kelapa sawit dan kopi dibanding, ya, di lainnya dari daerah yang sama. Oke, nanti kita lihat datanya. Selang koefisien transpirasi yang besar pada tanaman sawit itu menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan air tanah, dan ini merupakan karakteristik dari tanaman seropitik, ya. Jadi gini, di tabel ini kita melihat persentase kelembaban tanah, ya, berhubungan dengan kandungan air tanah. Kemudian ada koefisien transpirasi. Kita bandingkan sawit dengan kopi, ya. Kalau kelembaban air tanahnya 11%, koefisien transpirasi sawit itu 164. Kopi 515. 15% 380, 19% 337. Kopi 606 dan 613. Oke. Kalau selama ini kita sering mendengar sawit itu menyebabkan rakus air, tanaman yang rakus air. Ternyata kalau kita bandingkan sawit dengan kopi, kopi itu menyerap air lebih banyak dari sawit. Koefisien ketranspirasinya lebih tinggi, hampir 2 lipatnya. Jadi kalau kita cari water footprint-nya 1 kilogram hasil, nah itu, ya, yang kemarin, atau 1 kilogram biomas berapa banyak air. Nah, sawit itu lebih hemat sebetulnya airnya dibanding dengan beberapa tanaman lain. Kalau tidak salah sekitar, kalau padi sekitar 1000 liter per kilogram gabah, sawit itu saya lupa angkanya, ya, di pekan 600-an gitu, ya, ada data. Oke, nah ini menunjukkan bahwa sawit sebetulnya tidak lebih boros air daripada kopi, ya, kopi justru. Nah, tapi dari satu sisi begitu, tapi di sisi lain bisa diinterpretasikan begini. Kalau lahan itu ditanami kopi dan lahan itu ditanami sawit, dan di sana terjadi hujan intensitas tinggi, maka air-air yang run off dan potensi air yang mengalir permukaan, ya, potensi banjirnya akan lebih tinggi di area yang sawit dibandingkan dengan area yang kopi. Itu juga bisa jadi begitu. Nah, tetapi kalau di area yang curah hujannya sedang, ya, atau relatif rendah, ya, sesuai dengan kebutuhan tanaman sawit,
Kalau ditanam sawit cukup, ditanam kopi malah kurang gitu air. Ya bisa jadi begitu. Jadi ini maknanya harus kita lihat objektifnya gimana. Oke, nah ini koefisien transpirasi sawit itu 294 dengan range 115 ya, di kisaran 11 sampai 19. Komoditas lain padi rataan koefisien transpirasinya 415. Tuh, lihat. Kopi 576 lebih tinggi dari padi. Ya. Tanaman liar 618, kakao 866. Jadi kebutuhan air kakao itu jauh lebih tinggi 3 kali lipat ya dari kebutuhan air kelapa sawit. Dan hampir tidak ada range. Pada tanah yang kandungan 11% sampai 19% ya kakao itu nyerapnya sama-sama 866 gitu. Sedangkan kelapa sawit pada air ya, kandungan air yang rendah di tanah dia nyerapnya lebih rendah gitu. Sehingga fluktuasinya 115. Nah, tadi disebutkan selang ya, yang lebar ini sampai 115 itu menunjukkan karakter tanaman xeropit. Xeropit itu tanaman yang biasanya tumbuh di wilayah gurun ya. Daerah yang defisit air. Jadi artinya tanaman sawit lebih tahan kekeringan dibanding padi, dibanding kopi, dibanding kakao. Itu maknanya. Lebih tahan kekeringan dibanding, nah dari sisi tanamannya ya, bukan pengaruhnya pada produktivitas. Jadi bisa bertahan hidup lebih baik pada kondisi kekeringan. Itu karakter tanaman xeropitik. Tapi kalau airnya cukup, dia akan menyerap air lebih tinggi. Makanya di onta ya, secara ini kalau onta kan hewan gurun pasir. Begitu tidak ada air, dia bisa bertahan karena menyimpan air yang cukup banyak ya, atau punya mekanisme respirasi yang bisa memelihara. Tapi begitu banyak air, dia minumnya banyak sampai ratusan liter gitu ya. Sehingga ya kalau di gurun tidak ada air ya terpaksa harus ini kita bisa minum dari air cadangan di dalam unta itu. Kalau nggak salah begitu kan. Nah ini korma mungkin kan tanaman gurun pasir. Pasti punya sifat yang lebih ekstrim lagi dari kelapa sawit. Oke, presipitasi curah hujan. Rata-rata curah hujan tahunan mungkin merupakan unsur yang paling banyak disalahgunakan ya. Jadi mengapa? Karena yang terpenting adalah variasi curah hujannya, bukan total curah hujan tahunannya. Bukan curah hujan dalam setahunnya. Curah hujan tahunan sebagai ukuran ketersediaan air sangat dibatasi pada tapak di mana tanaman tumbuh. Untuk membandingkan antara kawasan, pendugaan air tersedia ini ya evapotranspirasi potensial, perlu datanya, dan simpanan air tersedia di dalam tanah, water holding capacity. Rata-rata presipitasi tahunan dan dari 28 kawasan kelapa sawit menurut Haley ya bervariasi 1531 mm di CBT, Kongo, dan di Malaysia 3.600. Jadi kisaran milimeter curah hujan tahunan 1.531 sampai 3.600-an di daerah Malaysia. Penyebaran curah hujan suatu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan pembuahan yang karena kemarin kita sudah pelajari pertumbuhan bunga, pertumbuhan pelepah daun itu ya terus-menerus. Jadi perlu stabil. Pengaruh periode kering terhadap hasil tidak selalu sama untuk setiap kawasan. Faktor-faktor iklim atau faktor yang bertanggung jawab terhadap fluktuasi hasil tidak sama untuk setiap kawasan ya. Di Afrika Barat, radiasi matahari dan penyebaran curah hujan menjadi faktor pembatas.
penyebaran curah hujan. Di Malaysia Barat kadang-kadang terjadi musim kering yang lama dan curah hujan yang berlebihan. Ya, jadi di antara radiasi matahari dan curah hujan ini mana yang berpengaruh ya? Oke. Ini tadi menggambarkan bahwa di pembibitan itu masih perlu naungan ya. Nah, waktu turun hujan juga mempengaruhi nih pagi, siang, sore, malam. Pengaruh stres lingkungan biasanya baru terlihat. Oke, nah jadi pagi, siang ketika kita perlu intensitas cahaya, kalau hujan kan jadi tidak efektif fotosintesisnya. Oke, kemudian yang berikutnya, pengaruh stres lingkungan biasanya baru terlihat 31 sampai 33 bulan kemudian. Jadi kalau sekarang terjadi kekeringan, pengaruhnya pada tanaman itu ya pada hasil itu baru 31-33 bulan kemudian. Nah, itu selang waktu antara diferensiasi kelamin bunga ya yang umur 9 bulan hingga antesis itu 9 sampai antesis 30 bulan. Itu 21 bulan. Plus mungkin dari meta kalau dari waktu antesis itu 31 bulan itu waktu dari inisiasi sel sebetulnya ya. Kalau ada pengaruhnya juga ke ukuran tandan buah setelah jadi penyerbukan ya. Setelah terjadi penyerbukan kan rawan juga berondolannya rontok lagi ya. Nah, jadi secara umum pengaruhnya ada 31 sampai 33 bulan kemudian. Jadi kalau terjadi kekeringan sekarang bisa sampai 3 tahun ke depan pengaruhnya. Oke, kemudian udara, komposisi udara terutama kandungan CO2 ya. Apabila CO2-nya meningkat, ini luas daunnya tinggi ya. Ada karena kerapatan tanaman tinggi, luas daun individu yang tinggi, jumlah daun per tanaman tinggi. Jadi gini, bagaimana cara kita meningkatkan indeks luas daun? Ya, kita tambah populasi, ya, kita lakukan improvement sehingga luas daun pelepahnya itu lebih panjang, lebih lebar, ya, atau jumlah daun pertanamannya lebih banyak ya, karena lifetime umur biologis dari daunnya lebih panjang, misalnya bukan hanya 24 bulan ya, tapi bisa 30 bulan. Nah, itu akan meningkatkan ILD. Nah, kalau kita mau meningkatkan ILD, tetapi yang kita perlukan meningkatkan laju asimilasi bersih. Nah, ini laju asimilasi bersih itu dapat dilakukan dengan memperbaiki suplai air, suplai hara, memperbaiki potensi genetik, dan memperbaiki supaya fotosintesisnya tinggi. Oke, nah ini neraca air ya, water balance. Dari sawit umur 11 tahun. Dengan curah hujan 1875 mili, ada tambahan dari kabut, dari mist inilah pokoknya dari embun ya. Itu sehingga totalnya 1950. Ini ternyata dipakainya retain by vegetation, tertahan di vegetasi 131, ditranspirasikan 400 mili, transpirasi oleh cover crop 600 lebih banyak ya daripada palmnya, dari sawitnya. Evaporated from soil 307 mili, runoff dan perkolasi sekian. Nah, jadi kalau dilihat dia transpired by palms-nya dari tanamannya hanya 400 gitu, dari 1990 ya. Jadi kalau kita mau bicara fungsi ekologis dari ini bisa melihat hal-hal yang ini.
Nah, kalau ini kita bandingkan dengan tanaman lain seperti apa gitu ya. Nah, sehingga blame untuk sawit merusak lingkungan, tidak ramah lingkungan itu benar atau tidak ya, bisa kita uh, secara objektif ya menganalisisnya. Nah, sekarang pengaruh angin seperti apa? Ya, angin tentu badai tropis dapat merusak tanaman, kecepatan angin 160 kilometer per jam, pohon condong ya menurunkan hasil karena dahannya condong, tanamannya condong. 30 sampai 60 derajat miring, daunnya pada lahan yang miring itu akan rontok, akan memendek dan rontok, tidak menghasilkan tandan selama setahun. Nah, biasanya pohon sawit itu banyak yang doyong, miring, kalau tanahnya tidak bisa menopang dengan baik akaran, terutama tanah-tanah gambut mungkin ya, sering tanamannya miring. Kerusakan oleh daun ini rawan di umur 2,5 sampai 4,5 tahun. Dan ini kita usahakan dengan secara genetis, perbedaan dalam pertambahan tinggi ya, karena berprinsip tentang kerawanan terhadap kerusakan oleh angin. Jadi tanaman yang terlalu cepat meninggi itu lebih rawan kerusakan oleh angin. Oke, itu faktor iklim. Nah, sekarang kita bicara faktor tanah. Waktunya tinggal 15 menit. Ada pertanyaan dulu? Nah, untuk faktor tanah, kelapa sawit yang semiliar dan dibudidayakan terdapat pada beragam jenis tanah ternyata. Habitat alaminya diperoleh di daerah yang dekat mata air, pinggiran sungai, pinggiran danau, lembah yang basah, jadi tanah-tanah yang lembab. Yang biasanya tanah itu terlalu lembab untuk tanaman dikotil. Tanaman kelapa sawit tumbuh paling baik pada tanah yang subur, solumnya dalam, bertekstur berdrainase baik. Nah, sawit tadi meskipun dia bisa punya tumbuh di lahan-lahan lembab, nah ternyata dia tidak bisa bersaing atau kalah bersaing dengan pohon-pohon hutan ya, Ombropilus, dataran rendah, dan hutan evergreen tanpa adanya campur tangan manusia. Jadi kalau kita nanam sawit dan di situ juga tumbuh misalnya tanaman hutan ada apa akasia, ada apa, nah sawit itu akan kalah pertumbuhannya tanpa campur tangan manusia dalam pemeliharaan. Jadi sawit itu bukan tanaman pionir lah istilahnya ya, apalagi dengan tanaman pionir. Jadi kalau suatu kawasan tiba-tiba jadi penuh sawit, nah itu hampir tidak mungkin. Kalau suatu kawasan itu banyak sawitnya, nah, dan tumbuh bagus, tumbuh subur, pasti ada intervensi manusia. Itulah itunya. Tapi kalau suatu kawasan tiba-tiba tumbuh banyak kayu Afrika ya, yang akasia, nah itu bisa jadi karena dengan diterbangkan angin pun akan tumbuh, dan dengan karakteristik sebagai invasif spesies dia mudah tumbuh dan mudah berkembang. Nah, tanah yang baik untuk sawit yang seperti apa? Nah, klasifikasi tanahnya ya. Oke, ini diantara jenis-jenis tanah. Nah, tapi faktor pembatas pertumbuhan dari sisi tanah apa? Adanya lapisan padas. Jadi ada tanah keras ya, lapisan padas yang keras, drainasenya buruk, jadi permukaan air tanahnya terlalu tinggi. Tanah yang kurang dalam, tadi solumnya tidak dalam, permukaan air tanah yang tinggi. Nah, drainase buruk itu bisa jadi karena fisik tanahnya, bisa juga permukaan air tanahnya tinggi. Kemudian struktur tanahnya yang buruk ya. Struktur tanah buruk itu bisa terlalu banyak liat, terlalu banyak pasir, dan kesuburan yang rendah. Jadi faktor pembatas tanah apa? Ada
kalau ditanya 6 ini ya, lapisan padas, drainase yang buruk, tanah yang kurang dalam, permukaan air yang tinggi, struktur tanah yang buruk, dan kesuburan yang rendah. Sifat fisik, tekstur tanah bervariasi antara pasir berlempung. Nah, ini yang baik ya, pasir berlempung, lempung berpasir, lempung liat berpasir, dan ya ini yang paling ini liat. Ya. Mungkin yang disukai tanah yang mengandung 25-30% liat. Nah, ini yang ideal. Kapasitas menahan airnya cukup baik, strukturnya baik, walaupun perkebunan yang terbaik bisa pada tanah yang bertekstur lebih halus atau lebih kasar. Pembukaan tanah dengan alat berat ini akan merusak struktur tanah sehingga terjadi pemadatan dan meningkatkan bulk density sampai taraf kritis untuk penetrasi. Jadi akarnya akan sulit menembus ke lapisan yang lebih dalam. Kalau menggunakan alat-alat berat untuk mengolah tanah sehingga terjadi pemadatan. Itu sifat fisik tanah, sifat kimia, ya. Nah, tanah-tanah tertentu yang miskin hara ini ada menyebabkan defisiensi. Beberapa defisiensi hara mempengaruhi pertumbuhan dan hasil. Tapi ada defisiensi hara bisa mempengaruhi hasil tandan tanpa adanya pengaruh nyata terhadap pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya kok kelihatannya tidak menurun, tetapi pada hasil menurun tajam. Ya, jadi tidak terlihat gejala defisiensi di daun, tahu-tahu tandan buahnya sedikit gitu, menurun. Nah, ini bisa jadi. Nah, ini bisa jadi kunci nih. Kalau terjadi penurunan hasil. Ini malinflorescence. Jadi N. Kalau terjadi defisiensi N, mana yang dipengaruhi? Produksi daun, panjang daun, ya, anak daun, helaiannya. Nah, panjang pini, apakah anak daun dipengaruhi? Ini tanda tanya ya, tidak dipastikan. Ada gejala defisiensi, ada. Gitu. Jadi N itu kelihatan gejala defisiensinya. Tapi kalau fosfor ada gejala defisiensi, nah ini 0. Ya netral lah begitu. S ada gejala defisiensinya, K ada gejala defisiensinya, Ca ya, Mg ada kelihatan ya mencolok. Jadi yang defisiensinya mencolok ini boron, Mg kalium, sulfur dan nitrogen. Tapi ada yang misalnya tidak kelihatan defisiensi tapi berpengaruh pada malinflorescence. Ini seperti MO nih. Ya. Malinflorescence, fruit bunch number, jumlah tandan buah ini dipengaruhi oleh molybdenum. Nah, jadi ini semua NP, SK sampai MO itu mempengaruhi jumlah. Kalau defisiensi mempengaruhi jumlah tandan. Tetapi ada yang terekspresikan dengan defisiensi seperti nitrogen, sulfur, tetapi ada yang tidak terekspresikan defisiensinya. Itu maksudnya begitu. Efek pada jumlah tandan buah, pada rata-rata bobot dan mortalitas kematian. Ya. Nah, nitrogen berpengaruh mengurangi jumlah tandan, tetapi tidak mempengaruhi bobot tandan. Ya. Dan berpengaruh banyak kematian tanaman. Fosfor menurunkan jumlah tandan buah, tetapi ya tidak mempengaruhi rata-rata bobot tandan dan tidak mempengaruhi kematian. S tidak diketahui, tapi mempengaruhi
jumlah tandan. Ini semuanya mempengaruhi jumlah tandan kecuali Zn dan Fa yang belum diketahui. Defisiensi hara mempengaruhi jumlah tandan buah melalui apa yang dipengaruhinya. Kalau terjadi defisiensi, pengubahan nisbah seks ya, rasio seks. Jadi jumlah tandan jumlah bunga betina dibanding dengan impor jantannya, atau meningkatkan aborsi inflor betina muda 6 bulan sebelum antesis. Jadi pengaruh defisiensi hara itu bisa mempengaruhi seks rasionya, bisa mempengaruhi aborsi inflorescennya. Suatu penurunan dalam jumlah tandan buah tidak selalu berhubungan dengan suatu penurunan bobot tandan rata-rata ya. Jadi tidak selalu jumlah tandannya menurun juga bobotnya menurun. Penurunan jumlah tandan buah adaptasi pertama terhadap keadaan. Jadi kalau terjadi keadaan yang buruk, defisiensi nitrogen. Nah, efek pertamanya adalah mengurangi jumlah buah, bukan mengurangi bobot buah. Jadi misalnya ketika kondisi normal, tandan itu 12. Ketika kondisinya defisiensi, tandannya berkurang jadi 8. Bobot tandannya sama. Tidak ada perubahan. Bukan bobotnya sama-sama 12, tetapi berat tandannya, jumlah tandannya sama-sama 12 misalnya. Tetapi bobot tandannya jadi lebih ringan. Jadi bukan itu. Ya, yang terjadi adaptasi dari tanaman adalah mengurangi jumlah tandan buah, bukan mengurangi bobot tandan. Oke. Komposisi daun kimia daun kelapa sawit, ya ini bisa menjadi indikasi untuk apakah terjadi gangguan hara ya, status hara. Makanya kita menggunakan analisis hara dari daun contoh. Norma-norma untuk presentasi data analisis daun hanya diperuntukkan secara lokal, percobaan pemupukan, pengambilan contoh, jadi tidak berlaku generik. Pendekatan kuantitatif nutrien uptake, seratan hara, mengukur pertumbuhan, mengukur produksi berat kering tanaman yang kalau kita melakukan penelitian terkait dengan itu ya, korelasi dari serapan hara ini akan lebih baik daripada korelasi kadar hara daun terhadap hasil. Jadi serapan hara kalau kita mupuk berapa dibandingkan dengan dosis yang lebih rendah gitu ya, ada selisihnya sekian, ada korelasinya pada peningkatan hasil, itu akan lebih baik daripada kita mengukur kandungan N daun misalnya berapa persen, kemudian kalau dipupuk ditingkatkan jadi sekian persen, bagaimana ke hasil. Bukan itu, karena di daun ada kisaran normalnya. Bahkan kalau sudah menyerap lebih tinggi, mungkin bisa jadi ada luxury consumption misalnya, atau bahkan keracunan. Oke, pH yang optimum untuk sawit berapa? 4-6 ya, yang terbaiknya. Toleransi garam, apakah sawit toleran pada salinitas? Nah ini ya, percobaan Fewerda menunjukkan ya seperti ini hasilnya. Nah, 4 bulan dieksposur pada klorin on growth chemical composition organic cation content of young seedling pada seedling muda. Pengaruh persentasenya dry matter aerial path hanya 78%-nya, dry matter roots 8%-nya. Jadi aerial path lebih besar dipengaruhi daripada akar ya. Tapi CA uptake-nya meningkat gitu. CL uptake malah meningkat 3 kali lipat. Mana yang berkurang gitu ya. Ada 3 jenis garam, NaCl plus ini dalam percobaan ya. Oke. Nah, jumlah daun berapa minggu setiap
daun dihasilkan gitu ya. Ini NaCl memperlambat. Jadi weeknya jadi hampir 5 minggu gitu ya. Oke, nanti di instead of salt concentration and the soil solution duration and exposure to salt soil solution. Jadi bagaimana pengaruh salinitas ya? Kalau exposure-nya 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, area part-nya dry weight-nya 108, ini turun jadi 68, ini turun jadi 51. Fruit-nya turun jadi 11,3 dan 8,6. Kemudian sifat biotik, konsentrasi tinggi akar tersier kontainer terdapat pada tempat yang akumulasi humus tinggi ya. Penyebab suplai hara mineral ya kita usahakan tinggi di daerah perakaran yang itu tadi. Bahan organik yang terus-menerus pada tanah dari pembusukan daun dan akar melindungi tanah dari radiasi matahari secara langsung dan hujan. Nah, ini dari sawit sendiri ya ada tambahan bahan organik per hektar per tahunnya sekian. Cover crop, kalau ada cover crop ya LCC, legum-leguman yang menjadi penutup tanah itu menambah bahan organik, bahan kering 10-14 ton. Jadi per tahun 21 sampai 30. Jadi dalam setahunnya ada tambahan bahan organik ke lahan itu bisa 21 sampai 30 ton dari sisa-sisa tanaman yang kembali maupun dari bahan organik dari cover crop. Tidak termasuk bagian tanaman lain kalau kita memanfaatkan limbah seperti janjang kosong ya. Ini dari bagian pelepah daun saja 11 ton. Jadi cukup banyak C yang dikembalikan ke lahan. Ya. Ini seperti ini contohnya tankos yang dikembalikan ke lahan cukup banyak. Berapa ton per hektar? Nah, faktor biotik misalnya gangguan dari gulma, gangguan dari hama dan penyakit ya, biotik. Nah, termasuk kalau ditanam terlalu rapat ada persaingan antar tanaman sawit. Kemudian pengaruh gulma ya, cover crop itu apakah positif atau negatif misalnya. Kalau ditanami legum ya, Puerarabia javanica, Centrosema pubescens, apakah akan diperlukan lebih banyak pupuk atau tidak? Oke, nanti dipelajari. Nah, kemudian ini ada rumus hubungan antara populasi dengan produktivitas. Ada regresi linear yang negatif ya antara hasil terakhir pertanaman atau hasil kumulatif pertanaman dan jumlah tanaman per hektar. Dengan persamaan seperti ini, linear. Y sama dengan A min BX. Hasil pertanaman itu berhubungan dengan jumlah tanaman per hektar yang ya dipengaruhi oleh faktor A dan B ini. Dan ada regresi yang kuadratik antara hasil dengan populasi. Dengan populasi yang sama per hektar, hasil dengan jarak tanam segitiga akan lebih banyak. Nah, ini biasanya ada soal yang terkait dengan ini ya. Mohon bisa dipahami di maknanya. Jadi populasi yang optimum itu ya kalau kuadratik kan akan menurun ya setelah populasi tertentu. Ini pengaruh varietas lame dengan yang ngambi ya. Pada tingkat kepadatan yang sama, yield
kilogram tandan, pertanamannya lame lebih tinggi daripada varietas yang ngambil. Pada populasi, nah populasinya ternyata kalau terlalu tinggi juga malah menurun ya. Per pohonnya, tapi kalau kita menghitung per tanaman, tadi yang per pohon itu seperti ini. Tapi kalau kita per populasi, nah yang tadi ini ya. Nah, hasil pertanaman ini ya. Tapi kalau kita mencari populasi optimum ya berapa? Nah, ini kita harus hasil per hektar. Ini hasil pertanaman nih. Ya yang atas nih hasil pertanaman. Yang bawah ya besar hasil per hektar ya. Jadi kalau hasil per hektar rumusnya ini. Hasil pertanaman rumusnya ini. Sehingga harus ada, jadi kalau hasil pertanaman kan ini tinggi 100. Tetapi kalau dikalikan dengan jumlah populasinya per hektar, hasil pertanaman itu kan 100 kali ini. Nah, ini misalnya 100 ininya tidak, pertanamannya sekian kilo gitu ya. Tetapi populasinya sekian. Dari mana yang lebih optimum ya? Ini. Nah, density-nya ada di sini gitu. Ya, sehingga kita harus mencari optimasi antara produksi yang optimum per pohon dengan populasi yang optimum per hektarnya. Nah, ini optimum density, kerapatan jumlah tanaman per luasan, ini juga min leaf area ya. Berapa meter persegi leaf areanya, ini cari yang optimum. Nah, sehingga ada istilah competition factor. Oke. Mungkin sudah 12:15. Ya, mungkin bagian-bagian akhir tadi ya perlu lebih banyak direnungkan ya untuk teman-teman yang agribisnis mungkin kurang paham. Nah, ini justru bedanya di situ. Ya, beda program studi, ada itu akan beda sense-nya ketika melihat sesuatu gitu. Yang agronomi harusnya sense-nya adalah bagaimana fisiologi tanaman, bagaimana pemeliharaan, bagaimana. Nah, orang agribisnis sense-nya mana yang lebih menguntungkan ya. Ya, itu lain, sehingga interest-nya akan lain. Bagi orang agronomi begitu diceritakan, oh, punya ide untuk penelitian apa ya. Bagi orang agribisnis mungkin ya itu dihubung-hubungkan nanti dengan bagaimana efisiensi manajerialnya, bagaimana dengan faktor-faktor yang terkait dengan ya perhitungan kelayakan dan sebagainya. Baik, sudah lewat 2 menit. Oke. Bagi yang ada pertanyaan mungkin bisa melalui WA Group atau nanti di awal kuliah minggu depan saya tawarkan kesempatan untuk bertanya. Ya, sudah kita tuntaskan bahan kuliah hari ini. Silakan dipelajari kembali ya. Ada yang tidak paham segera tanyakan. Oke, ada yang bertanya dulu sebelum saya akhiri, saya tutup. Oke ya, 65 orang bergabung, mungkin ada yang kesulitan koneksi. Presensi Lukiana ada, Lukiana? Iya Pak, belum bisa loading. Muhammad Rizal. Hadir Pak. Ya, saya cek supaya bisa ini kalau nanti bermasalah. Devi Fitriani. Baru Oke, sudah hijau ya. Oh, Mega, Devi. Oke, baik. Yang belum Lukiana sama Rizal ya. Oke, silakan diisi, hadir semuanya. Makasih, kita akhiri. Jaga kesehatan ya dan semangat. Mudah-mudahan pandeminya segera berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yuk.